Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara tumpul, ya, lalu chipping, lalu rolling, ya, rolling. Ini tiga masalah yang terjadi umumnya pada bilah atau pada pisau atau golok gitu ya. Atau golok. Ini yang paling umum adalah tiga masalah ini, yaitu tumpul, chipping, dan rolling. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud itu tumpul ya. Tumpul. Teman-teman mungkin pada ngerti tumpul ya, maksudnya adalah pisau atau goloknya nggak mempan gitu ya. Tidak bisa untuk membelah atau tidak bisa untuk melukai atau melukai tapi susah. Jadi tumpul yang saya maksud adalah terkait standarisasi dengan golok atau pisau sembelih, yaitu saya langsung gambar diagramnya. Ini saya akan membuat penampang dari suatu pisau atau bilah ketika dia itu dipotong ya. Saya katakanlah beginilah ya, biar mudah dipahami. Ini adalah mata bilah yang tajam, nah ini tajam, jadi lancip atasnya. Karena dia dipakai terus menerus, biasanya orangnya nggak mau ngasah, males ngasah, akhirnya walaupun sudah tumpul tetap dipakai, akhirnya dia lama-lama akan terkikis. Nah, terkikis seperti ini, sehingga dia akan bentuknya seperti ini. Ini namanya tumpul. Lalu bagaimana cara memperbaikinya sehingga dia tajam kembali? Caranya adalah ya tentunya dengan cara mengasah ya, dari mulai grit yang kasar sampai medium terus halus. Jadi ini teman-teman ini digrinding nih ya. Ini digrinding lagi, seret dipotong lagi sampai nanti dapat ketajaman di sini. Ya, kanan dan kiri, ya, kanan dan kiri. Jadi nanti tajamnya kembali seperti semula. Tentunya dengan cara diasah pasti ada bagian yang hilang. Mungkin tidak ada yang hilang, pasti ada yang terkikis. Oke, sekarang untuk yang chipping atau dan rolling, saya mulai dari rolling dulu aja deh. Dari rolling ya. Rolling, mata bilahnya rolling. Mata bilah rolling itu, mata bilahnya itu berbalik ya, berbalik ya, berbalik. Jadi ini normalnya mata bilah harusnya lancip seperti ini. Dia itu karena mentok tulang atau mentok benda tumpul, dia jadi bengkok begini ya. Ini saya perjelas, perbesar. Nah, dia jadi begini. Itu. Ini namanya rolling, atau bisa ke kiri, bisa ke kanan. Secara kasat mata ini tidak terlihat sama sekali. Harus dirasakan dengan namanya jari ya. Jadi teman-teman dirasakan, digeser dari sini, seret begini ya. Oh, ternyata kasar nih, sebelah sini kasar, sedangkan sebelah sini halus ya, sebelah sininya halus, maka berarti rollingnya ke sebelah sini. Ini salah satu cara yang paling mudah adalah menggunakan sharpening ya, menggunakan stick asah atau sharpening. Oke, jadi digosrek ya teman-teman, insya Allah paham lah ya. Digosrek sehingga dia dipaksa untuk kembali vertikal. Itu. Jadi tidak digerus. Ya, tetapi dalam kondisi yang rollingnya cukup parah, mungkin karena saking mungkin bilahnya itu flat banget gitu ya.
bilahnya flat banget ini. Nah, jadi rollingnya tuh panjang gitu, panjang, shred gini. Nah ini biasanya di sharpening agak sukar, cenderung malah nanti rusak. Jadi mau nggak mau dia harus diasah lagi menggunakan amplas atau menggunakan batu ya. Itu rolling. Lalu yang terakhir adalah chipping. Apa bahasanya? Ada yang bilang gempur ya, atau gompal gitu ya. Kalau gompal masih mending, dia masih masih ada baja yang masih menempel pada ujung bevelnya. Tapi kalau chipping gempur ini dia betul-betul crop. Saya perjelas, misalkan ini pisau. Ini pisau ya. Ini pisau. Ya, ini gagangnya. Ya. Ini bagian sudut bilahnya. Yang normal adalah seperti ini, lurus. Tidak ada rusak sedikit pun. Nah, chipping itu terjadi begini, teman-teman. Misalkan mentok tulang nih. Patah di sini. Patah di sini, patah di sini. Bukan patah sampai ke sini ya, tapi hanya di matanya saja. Nah, kayak gini. Nah, ini namanya chipping, tapi tidak sebesar ini. Ini kadang kasat mata, ya. Kasat mata, tidak bisa terlihat. Ini bisa dirasakan dengan cara saat slash kertas kurang halus, ya, nyangkut. Karena chipping ini tidak terlalu besar, kecil, ya. Kalau pakai kaca pembesar baru terlihat. Disebabkan karena bisa jadi satu, bajanya terlalu keras bajanya. Yang kedua, salah fungsi, harusnya buat sembelih malah buat lebas tulang ya, akhirnya chipping begini. Caranya bagaimana? Caranya saya perbesar gambarnya ya, biar lebih mudah dipahami ya. Ini katakanlah pisau sembelihnya ya, ini chippingnya sebegini ya, misalkan nih. Ini nggak bisa teman-teman asah begini langsung seret ya. Kalau mungkin chippingnya agak kecil masih bisa lah ya, mungkin masih bisa. Tapi kalau chippingnya sudah terlalu dalam, ini teman-teman harus pangkas nih. Nah, dengan cara menggunakan gerinda yang sangat kasar atau gerinda tangan, ini dikikis, dibuang. Lo berarti nanti akan tumpul, iya, akan tumpul. Dia akan seperti ini ya, dia akan seperti ini. Jadi hilang, mata sininya hilang ya. Ini namanya pembentukan mata baru. Jadi kalau sudah seperti itu ya, ini kan tumpul nih, ini tumpul ya, ini tumpul, sudah tumpul, maka ini penampangnya, maka dia harus dibentuk bevel baru, yaitu dibuat sudut kembali gini ya. Jadi di grinding lagi, jadi lebih tipis nanti mata bilahnya otomatis ya. Nah, jadi dia lancip lagi gitu ya. Nah, itu jadi cara menyikapinya antara chipping, rolling dengan tumpul itu seperti itu. Insya Allah kalau teman-teman paham prinsip ini dalam mengasah, itu nanti akan mudah dan gampang sekali kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Wah, ini tajam sekali, ngasahnya bagus. Jadi semua orang bisa ngasah dengan baik, dengan tajam, dengan maksimal. Itu kalau paham prinsip-prinsip ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.